menurut gua sudah tidak aneh lagi bila ada tekanan publik, eskalasi begitu besar. Tapi kalau gua lihat di dalam persidangan yang akan jadi hal utama menjadi pertimbangan hakim itu adalah hal-hal yang pembuktiannya secara material, bukan secara formil, karena ini pidana. Tepatkah Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka? Halo orang-orang penting, kembali di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo Benua. Oke Bang, gimana nih Bang tanggapannya? Apa? Tanggapan soal? Setelah Panji Gumilang, ini nggak usah deh, gini aja dulu. Apa? Gimana sih proses ditangkapnya Panji Gumilang? Lah emang gue kuasa hukumnya? Oh ya bukan ya? Gue bukan kuasa hukum. Ya udah, gimana Bang sekarang tanggapannya setelah Panji Gumilang ditangkap? Oke, jadi ya seperti yang sudah kita duga sejak awal gitu. Di video pertama saja pada saat kita buat tentang Al Zaitun dan Panji Gumilang. Video pertama ini ya, video benar-benar pertama kali yang waktu itu kita belum ada studio ini, kita masih di belakang. Apa yang udah gua bahas? Gua sudah menduga akan adanya penetapan status tersangka di kemudian hari, kan gua sudah sampaikan. Jadi betul, itu tetap akan berjalan dan sampai ke penetapan tersangka itu sudah kita duga. Nggak usah kaget jadi. Jadi gua nggak kaget. Mungkin dari semuanya ya, ada kuasa hukumnya, kemarin kita sempat koordinasi dengan sejumlah kuasa hukumnya. Mungkin yang paling tenang tuh gua tuh. Karena abang sudah memprediksi ini dari jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari. Bahkan kalau mungkin dari dari komunikasi kita, lu sendiri juga tahu kan, lu beberapa kali kan coba nanya sama gua, Kare juga beberapa kali nanya sama gua, semua orang nanya sama gua, Bang ini gimana kira-kira ditahan? Gua udah bilang kan, tersangka ditahan. Kenapa dari waktu itu abang begitu yakinnya ini akan ditersangkakan dan langsung tahan? Karena hal itu sering terjadi di kota-kota besar gitu loh. Sudah sering terjadi di kota-kota besar loh. Artinya gini ya, maksud saya, maksud gue gini. Hal itu yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah menjadi hal yang menurut gue sudah tidak aneh lagi bila ada tekanan publik, eskalasi begitu besar tentang pemberitaan ini gitu ya. Lalu ada dorongan-dorongan sejumlah pers, sejumlah orang demo dan sebagainya. Itu membuat Polri harus mengambil sikap, penyidik harus mengambil sikap. Bukan karena Polri gegabah atau apapun ya, bukan? Ya, kembali lagi ada banyak pertimbangan yang pastinya Polri mempertimbangkan itu kan gitu. Banyak pertimbangan yang dilihat oleh Polri sehingga memutuskan untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dan melakukan penahanan gitu. Jadi tidak menjadi hal yang aneh gitu. Jadi kalau menurut gua gini, sebenarnya pertanyaan yang gua tunggu-tunggu adalah tepatkah Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka? Nah itu kan. Baru nih, tepatkah Bang? Nah, Panji Gumilang. Itu pertanyaan yang dari tadi gua tunggu-tunggu sebenarnya. Rupanya tidak munculnya dari Oke. Kalau kita bicara perspektifnya adalah pertimbangan Polri untuk meredam dorongan publik, meredam kegaduhan, meredam supaya tidak adanya potensi atau timbulnya potensi yang mengakibatkan kerusuhan dan sebagainya. Gua katakan tepat. Kalau memang itu tujuannya. Tapi kalau kita bicara tentang konstruksi hukumnya tentang penistaan agama atau penodaan agama lalu mengakibatkan Panji Gumilang ditahan, maka gua bisa katakan itu kurang tepat. Karena gue sendiri praktisi hukum. Gua sudah mencoba berkali-kali mengkaji pasal-pasal yang
sangkakan kepada Panji Gumilang, yang mana nanti akan gua bikin khusus video tersebut bersama dengan kuasa hukumnya. Gua akan lakukan pemaparan tentang pasal-pasal yang disangkakan kepada Panji Gumilang, apakah tepat apa tidak, gitu ya. Nah, setelah gua analisa baik-baik dari segi penerapan pasalnya saja, menurut gua tidak tepat dan harusnya tidak jadi tersangka. Itu yang menurut gua. Oke. Harus ya. Kalau ini kan dari karena yang baru diperiksa ini mengenai penistaan agamanya ya. Ya. Oke, berarti menjadi tersangka untuk kasus penistaan agama, penodaan agama. Nah, waktu dulu kan abang juga sempat memprediksikan kan ya, tidak akan seharusnya untuk yang pasal penistaan agama tuh nggak kena. Ya memang harusnya itu tidak kena. Dari segi analisa gua terhadap penerapan pasal-pasalnya sulit untuk dikenakan. Emang memang tidak ada penodaan agama di situ. Iya, gitu. Masih perbedaan pendapat lah ya, masih perdebatan gitu. Urusan fikih keagamaannya, ya masih debatable. Apalagi urusan hukumnya, urusan fikihnya aja belum ditetapkan. Bagaimana urusan? Dan seharusnya bukannya keagamaan, cara beribadah, kepercayaan seseorang itu dijamin sama konstitusi kan? Itulah hak orang untuk memilih suatu agama. Berkeyakinan itu dijamin, diberikan kepada dari konstitusi begitu, diatur di dalam konstitusi begitu. Orang itu kan masuk di dalam ranah privasi orang. Dan kita harus tahu ya, konteksnya Panji Gumilang pada saat mengucapkan kalimat-kalimat itu adalah dia selaku pendidik. Oke? Disebut syekh dan di dalam satu kawasan pondok pesantren begitu. Dia adalah pendidik. Nah, kalau kita bicara pendidik, maka ya ucapan-ucapan yang dia keluarkan, declare yang dia sampaikan begitu ya, hal-hal yang dia ucapkan di sana itu adalah unsurnya ilmiah, bukan unsur agamis. Ngerti gak? Nah, ini harus dibedakan nih, karena di sana dia ucapkan sejumlah kalimat-kalimat ya, yang katanya penistaan agama, penodaan agama, itu diucapkan kepada anak didik. Otomatis yang harus dia kedepankan di sana adalah ucapan yang berbau ilmiah, sehingga dia disebut sebagai pendidik. Maka berapa kali kita wawancara, gue selalu sampaikan bahwa gue lebih sepakat Panji Gumilang itu disebut sebagai pendidik daripada kiai atau ulama. Karena yang dia ucapkan adalah kalimat-kalimat yang ilmiah. Logis orang bermain di situ. Nah, itu kan tujuannya. Gitu. Gua kira untuk penetapan tersangka Panji Gumilang, kalau tadi ya ada dua perspektif. Kalau memang dipandang sebagai bentuk pertimbangannya adalah dikhawatirkan eskalasi semakin besar dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Polri mengambil sikap, oke, ditetapkan jadi tersangka dan ditahan untuk memuaskan hasrat tadi. Tapi kenapa pasal itu yang digunakan gitu? Ya karena itu yang dilaporkan sama orang-orang para pelapor. Nggak ada yang berubah, Mas. Enggak, maksudku gini, kan ada tindak apa istilahnya, penistaan agama, pasal penistaan agama, ada pasal ITE, ada pasal TPPU segala macam itu. Kenapa tapi yang sekarang ditetapkan jadi tersangka itu yang penistaan agama? Oh enggak, kan itu satu paket. Oh, satu paket. Semua dilaporkan gitu. Semua ada pasal itu, semua masuk di dalam proses penyidikan itu gitu. Ini aja gini, kepada seluruh masyarakat gue ingin sampaikan, seseorang menjadi terlapor belum tentu menjadi tersangka. Seseorang sudah menjadi tersangka belum tentu menjadi terdakwa. Seseorang menjadi terdakwa belum tentu menjadi terpidana. Hati-hati. Jadi masih panjang ini urusan. Gua nggak tahu kenapa. Gua punya keyakinan ini. Ini kalau dalam kasus penistaan agama di sini, kalau dasarnya adalah perspektifnya adalah pertimbangan yang di luar daripada konteks hukum, maka bisa jadi berkemungkinan besar di persidangan nanti Panji Gumilang bisa dibebaskan. Gitu, sangat berkemungkinan besar karena ya kita kalau masuk di dalam ranah pengadilan, di peradilan, maka yang dikedepankan di situ adalah
konstruksi hukum, pembuktian secara material. Tidak bisa tuh ada awang-awang tuh mengatakan bahwa ada demo apa segala macam. Ya itu meskipun hal-hal itu yang akan mendorong nantinya di dalam proses persidangan. Tapi kalau gue lihat di dalam persidangan yang akan jadi hal utama menjadi pertimbangan hakim itu adalah hal-hal yang pembuktiannya secara material, bukan secara formil, karena ini pidana. Begitu. Nah, terus Bang, apa yang menjadi dasar untuk polisi nanti menentukan ini sesat, ini nggak sesat gitu? Ya, makanya sampai sekarang kan kita nggak tahu gitu. Makanya nanti gua akan membuat satu video khusus gitu ya. Gua akan video khusus tersebut bersama dengan para kuasa hukumnya gitu, yang mana kita akan melakukan pemaparan. Gua akan melakukan pemaparan di sana. Ya? Kita akan bedah tentang semua pasal yang ada di sana tuh. Pasal 156A, pasal 28 ayat 2, pasal apa namanya? Tentang berita bohong gitu ya. ITE. Menyebarkan berita bohong gitu ya. Maka itu yang nanti akan kita ucapkan. Itu akan kita paparkan tentang konteks yang memenuhi unsur apa aja untuk memenuhi ini gitu. Nah, ketika ini sudah terpenuhi unsurnya, baru kita akan bandingkan dengan kasusnya Panji Gumilang. Apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi di dalam penerapannya di dalam kasus Panji Gumilang tersebut gitu. Nah, terus sekarang kalau misalnya mulai banyak suara-suara sumbang yang komen ke Abang. Gimana nih Bang? Katanya lu pasang badan. Sebagai seorang yang punya akal dan punya otak untuk berpikir, gua hanya melayani atau meladeni manusia, bukan bunyi-bunyian seperti itu. Bunyi-bunyian. Atau buah-buahan atau biji-bijian. Gitu. Oke. Siap. Oke. Jadi gitu ya orang-orang penting yang seperti Bang Pablo bilang. Prosesnya itu sekarang ini Panji Gumilang itu masih disangkakan, bukan yang sudah benar dia bersalah, bukan. Betul. Jadi kita sebagai netizen juga jangan langsung tunjuk, udah pasti salah gitu. Oke? Karena kita orang-orang penting di sini yang punya akal. Thank you orang-orang penting, thank you Bang Pablo. Sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya.